Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keisha Yumna Salsabila sebagai Ibu Bidan. Perkenalkan, nama saya Valencia Sali Pratama sebagai Ibu Posyandu. Perkenalkan, nama saya Seri Dwi Amera sebagai Ibu Hamil. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suci Handayani Sunarto Putri sebagai suami. Perkenalkan, nama saya Sufi Naziha Mardia sebagai Ibu Mertua. Kami dari kelompok 6. Lagi hamil harusnya banyak gerak, bukan diem aja. Tadi Seri udah beres-beres rumah lah. Kapan tuh? Tadi Bu lihat kamu diem aja dari tadi. Tadi Seri udah beres-beres, sekarang lagi istirahat dulu sebentar. Karena perutnya kerasa sakit, mungkin karena kecapean. Segitu aja capek. Anak saya lebih capek cari uang buat kamu. Sehat-sehat ya, Dek. Mas, udah pulang. Tadi sejak lama banget. Maaf mas, hari ini aku capek banget. Jadi aku habis bersih di rumah sendiri ya. Hari ini aku capek banget mas. Aku tadi beres-beres rumah sendirian. Capek apaan? Itu doang alay. Nah, mungkin karena aku lagi hamil juga, jadi mudah kecapean. Terus kamu mau nyuruh mama aku gitu? Terus apa gunanya kamu sebagai istri? Bukan kayak gitu mas, maksud aku. Mas, besok aku libur gak boleh temenin aku ke bidan. Gak bisa, besok aku sibuk, kamu sendiri aja sana. Keesokan harinya, Ibu Sherly pergi ke bidan sendirian untuk melakukan pemeriksaan. Atas nama Ibu Sherly. Ibu, Selamat pagi Ibu, boleh silahkan duduk. terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat pagi Ibu, saya Sherly. Ada keluhan apa Ibu? Ada yang dapat saya bisa bantu Ibu? Keluhan saya selama mungkin ada ya Bu, 5 hari atau 1 minggu tuh perut saya tuh terasa nyeri banget. Terus juga badan jadi mudah lelah, capek. Terus perutnya tuh bener-bener yang kayak kontraksi berlebih gitu Ibu, kenapa ya? Oh, jadi begitu ya Bu Sherly. Ayo kita periksa dulu ya Bu Sherly. Mari Bu Sherly. Boleh silahkan duduk ya Bu Sherly. Terima kasih Bu Sherly. Terima kasih Bu. Oke, sekarang kita tensi dulu ya Bu Sherly. Baik Bu Sherly, kita mulai ya. Tensinya mulai dari 0. Relax ya Bu Sherly. Aduh Bu Sherly, tensinya tinggi sekali ya Ibu buat Ibu hamil. Tensinya itu 140/90. Ada kendala apa Ibu selama kehamilan ini? Ada yang dapat saya bantu Ibu? Enggak kok Ibu, gak apa-apa. Serius Bu? Iya. Ya coba sekarang Ibu boleh berbaring ya. Ibu, ayo saya bantu berbaring.
Baik Bu Serli, saya periksa dulu ya. Mohon maaf ya Ibu. Aduh Ibu, janinnya juga lemah ya Ibu. Ini sakitnya udah berapa hari Ibu? Sekitar 2 mingguan. Ayo Ibu, saya bantu. Hati-hati Bu. Baik Ibu, saya izin untuk menjelaskan hasil pemeriksaan barusan ya Ibu. Jadi untuk tensi barusan sudah saya periksa ya Ibu dan hasilnya tinggi Ibu. Nah untuk tensinya ada di 140/90 dan untuk tensi normal bagi ibu hamil itu ada 120/80 Ibu. Gimana Ibu sekarang, apa yang Ibu rasakan? Gitu ya Bu Bidan. Kalau untuk kegiatan sih paling saya bersih-bersih rumah aja gitu Bu. Oh begitu Ibu. Jadi tadi hasil pemeriksaannya tubuh Ibu cukup kurang istirahat, tubuh Ibu kurang baik. Nah untuk sekarang apakah Ibu ada kecapean atau ada apa Ibu, ada masalah mulai dari fisik atau pikiran Ibu, apakah ada Ibu? Gak ada kok Bu. Ya barangkali nanti saya dengan Bu Palen bisa membantu Ibu. Ya Ibu, soalnya dari hasil pemeriksaan kondisi Ibu itu kurang baik. Gak apa-apa kok Ibu. Ya, jadi tadi setelah diperiksa dan Ibu juga cukup lemah Ibu. Jadi tubuh Ibu Serli itu sekarang butuh istirahat yang banyak Ibu, harus optimal ya istirahatnya. Dan dari pola makan juga harus dijaga ya Ibu. Gimana untuk nafsu makannya, masih baik? Baik kok Bu. Alhamdulillah. Dan tadi juga dari hasil pemeriksaan dilihat-lihat dari nafsu makan itu cukup ya, cuman untuk kendalanya itu dari mungkin kurang istirahat ya Ibu. Dan terus nanti untuk kedepannya kalau ibunya kecapean atau ada kendala sakit itu jangan dilanjut aktivitas ya, harus diistirahatkan. Nah jadi nanti kalau ibunya kondisinya kelihatan lagi, ada kerasa lagi, Ibu boleh periksa lagi ke sini. Terima kasih Bu. Ya. Betul Ibu yang Ibu Bidan katakan, soalnya kalau selalu dipaksakan takutnya mengganggu kesehatan Ibu dan bayi. Oh begitu ya, baik. Terima kasih ya Ibu Bidan Keisha dan Bu Valen. Iya Ibu, sama-sama. Untuk kedepannya jaga kesehatan ya Ibu. Baik. Ayo Ibu, saya bantu. Mari Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Bidan dan Ibu Valen berdiskusi tentang kondisi buruk yang terjadi pada kesehatan Ibu Serli, serta prihatin dengan kondisi janinnya. Keesokan harinya, kondisi Ibu Serli semakin memburuk, hingga Ibu Serli terjatuh karena tidak bisa menahan kesakitannya. Tapi kamu kenapa? Itu saya baik-baik aja kan? Kamu kenapa diem aja? Halo Toh, ini istri kamu kenapa? Ini anak kamu kenapa-napa, kamu cepat pulang. Kamu kenapa Mah? Ini istri kamu. Mama khawatir sama anak kamu kenapa-napa nanti. Ya Allah, ayo kita ke bidan. Bu Bidan, tolong itu saya. Ada sampai kenapa-napa. Tolong Bu. Bu, anak saya nggak apa-apa kan Bu? Tenang ya Pak, mari Bapak ikut saya dulu terlebih dahulu, biarkan Bu Serli istirahat dulu ya. Mari Pak. Baik Ibu Bapak, sebelumnya saya izin menjelaskan ya hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan untuk Bu Serli barusan. Sebelumnya apakah Ibu dan Bapak sudah mengetahui sebelumnya Bu Serli pernah kontrol ke bidan Keisha ke sini? Nggak tahu Bu. Oh, nggak tahu ya.
Nah, jadi untuk terakhir pengontrolan kemarin itu tensinya cukup tinggi juga Pak. Dan barusan setelah diperiksa juga itu tensinya tidak menurun, malah semakin tinggi. Nah, untuk pemeriksaannya tensinya itu ada di 140/90 ya. Nah, untuk yang normal itu ada di tensi 120/80 Ibu Bapak, seperti itu. Iya Ibu, jadi tekanan tinggi itu terjadi karena si ibu hamil terlalu banyak pikiran, tekanan, atau terlalu capek. Oh gitu ya Bu, tapi anak saya nggak apa kan? Nah, untuk sekarang kondisi Bu Sally itu semakin memburuk Pak, tapi Bapak dan Ibu tenang aja, kami di sini dari pihak bidanan, insya Allah kami siap untuk membantu persalinan dan untuk menjaga kesehatan Bu Sally. Jadi, tensi tinggi itu penyebabnya bisa dari pikiran, terus dari fisik yang melemah itu bisa kenapa diakibatkan karena adanya tekanan ya kepada ibu hamil sehingga kondisinya semakin menurun ya Ibu Bapak. Terus ibu hamil juga harus sering istirahat, jangan terlalu memaksakan kegiatan apalagi kalau kandungannya itu sudah terasa ya. Nah, terus dari pola makannya juga harus diperhatikan dan juga setiap kontrol kebidanan itu harus ada yang menemani ya Ibu Bapak, diusahakan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya demi keamanan dan kebaikan bersama juga ya buat kandungannya juga. Terus setelah itu juga pikiran stres itu juga bisa sangat berpengaruh besar kepada kandungan sampai tadi juga keadaannya sampai melemas gitu kan. Nah seperti itu Bapak. Tapi cucu saya masih bisa diselamatkan kan Bu Bidan? Ini Ibu, insya Allah nanti kita bantu ya Ibu, kita juga minta doanya, minta kerjasamanya untuk semoga kondisi Bu Sally itu semakin membaik ya. Tapi barusan waktu udah dikontrol, mungkin sekarang Bu Sally butuh waktu buat istirahat ya. Jadi begini Ibu, untuk kandungan, untuk Ibu Sally, karena kehamilan itu kalau ibunya tidak menjaga kesehatan tubuh, mental, fisik, bahkan kalau sampai stres itu sangat berpengaruh ya buat kandungannya, sehingga kandungan itu pahit-pahitnya juga bisa bermasalah ya. Jadi untuk sekarang kita sebagai keluarganya, kita itu perlu support ya buat Ibu Sally supaya dia tetap semangat menjaga kandungannya, terus tetap punya semangat buat menjalani hari-harinya ya, seperti itu Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Terus langkah selanjutnya agar bisa lebih baik gimana ya Bu? Nah, untuk langkah selanjutnya dari keluarga itu bisa menemani kayak untuk latihan persalinan, tapi untuk sekarang tuh Ibu dan Bapak sebaiknya untuk menjaga pola hidupnya saja, untuk lebih mengontrol emosi Bu Sally buat kedepannya agar tekanannya semakin turun, agar tensinya juga turun ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Setelah semuanya terjadi, suami dan ibu mertua Ibu Sally menyesali atas perbuatannya selama ini. Dan sekarang, suami dan ibu mertua Ibu Sally mulai memperhatikan dan menyayangi Ibu Sally. Alhamdulillah ya Bu Bidan, keluarganya sudah datang ke sini. Iya, alhamdulillah ya Bu Palen. Ibu Sally juga keadaannya udah membaik dan udah bisa pulang juga. Dan alhamdulillah kita juga udah berhasil ya Bu Palen buat membantu ibu-ibu yang sedang hamil dan keluarga sehingga bahagia juga. Iya, alhamdulillah. Jalan. Kini, kondisi keluarga Ibu Sally semakin baik dan harmonis, serta saling menyayangi satu sama lain. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga.
dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.